Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Pak Arif. Mohon maaf Pak Arif belum sempat nyate ya. Sejak 2 tahun yang lalu sempat nyate. Bu Rektor, Bapak Ibu pimpinan Unigoro dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami, saya dan Pak Endro, untuk bersama-sama belajar terkait dengan pengembangan kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mohon maaf kalau tadi disebut Pak Arif, saya belum menerima bahan yang untuk evaluasi, tapi memang yang sudah pas Pak Endro, yang penting Pak Endro menerima gitu ya. Jadi karena nanti lebih banyak ke arah sana Pak Endro yang akan mengevaluasi. Saya sendiri pengalaman praktisi juga hanya minimal ya, lebih banyak ke kebijakan. Jadi Bapak Ibu, tentu kita sudah mendengar bahwa intinya Mas Menteri itu di launching Januari kemarin kan, ibaratnya kita Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini idealnya ingin memberi bekal yang lebih lengkap kepada mahasiswa kita. Ya sebenarnya itu sebuah cita-cita dan harapan yang juga sudah lama, bukan hal baru. Setiap Dirjen Dikti, Dirjen Filmawa kemarin juga seperti Pak Intan punya General Education misalnya, kurang lebih juga arahnya sama. Jadi kegiatan-kegiatan di ekstrakurikuler kurang lebih juga kegiatannya sama. Artinya bagaimana memberi bekal mahasiswa yang lengkap, yang paripurna, hardware dan software, hard skill dan soft skill, agar nanti dia siap di medan laga. Ya. Kalau Pak Menteri mengibaratkan, jangan hanya mahasiswa kita itu pandai di kolam renang, pandai berenang di kolam renang, tapi coba mereka diajar berenang di laut. Saya bahkan kemarin nyeletuk, kalau bisa berenang di kolam renang sudah lumayan Pak. Banyak mahasiswa kita yang hanya nonton di pinggir kolam renang. Nah, itu memang sebenarnya sindiran yang memang ya menggambarkan kualitas mahasiswa kita dan beban diri kita. Tapi ya alhamdulillah dengan akreditasi, dengan SPMI, kita sudah bisa menjaga mutu proses input, proses dan juga output dari pembelajaran kita. Bapak Ibu, saya akan coba membingkai materi saya, terutama juga termasuk arah dari kegiatan ini, agar tidak keluar terlalu jauh, dan juga memberi gambaran bahwa apa yang saya sampaikan lebih kepada yang di sini ya. Jadi mohon maaf nih Pak Endro, kalau Pak Endro sebagian besar setelah di sini itu Pak Endro semua ke kanan ya. Jadi ya sesuai peran dan tugas kita begitu. Walaupun saya juga nanti bisa monitor selama proses sampai ke detail. Jadi gambaran bagaimana merancang sebuah kurikulum itu saya sampaikan untuk membingkai arah dan diskusi kita ke depan, dan juga memberi gambaran posisi saya ada di sini. Saya akan lebih ke landasan filosofis atau wawasan, kemudian analisis terkait dengan ini, tapi tidak menjelaskan ini, tapi terkait dengan ini. Nanti Pak Endro dan Bapak Ibu semua akan diskusi sampai apa yang menjawab kurang lebih apa yang sudah disampaikan Pak Arif tadi, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Pertama Bapak Ibu, dosen dan juga sekilas saya sampaikan saja, karena terkait dengan filosofis dan juga perkembangan iptek, karena ini juga menjadi landasan, walaupun tidak bisa dieksekusi secara operasional, tapi
penyusun kurikulum harus mengetahui ini, karena itu bagaimanapun secara tidak langsung akan melandasi apa yang akan dia lakukan. Jadi tren-tren perkembangan akhir-akhir ini itu dibutuhkan, atau pengetahuan atau wawasan terkait dengan kondisi terkini dunia itu dibutuhkan bagi penyusun kurikulum. Sekali lagi tidak secara langsung, secara operasional bisa diwujudkan dalam kurikulum. Ya mungkin bisa nanti di bahan ajar atau bahan kajian. Seperti ini megatrend ya. Jadi megatrend ini juga nanti akan bisa menjadi pengayaan di bahan kajian atau di bahan ajar. Tapi tetap juga harus mewarnai mulai dari kita profil program studi, lulusan dan CPL nanti. Jadi bagaimana perkembangan demografi dunia yang begitu berbeda-beda setiap negara dalam merumuskan dan menghadapi tren ini, dan juga seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua masalah SDGs, ini juga menjadi faktor yang kita hadapi sehari-hari sebenarnya, juga melekat di dalam melingkupi tugas kita Tridharma. Makanya di Dikti sudah 5 tahun terakhir ini semua program-programnya diarahkan ke sini ya. Program MAPRES, program PKM, program yang lain-lain semua diarahkan ke pencapaian SDGs 17 SDGs ini. Dan ini yang harus kita ketahui sebagai dosen, sebagai minimal sebagai wawasan, dan juga nanti ketika diskusi dengan mahasiswa, karena bagaimanapun mahasiswa kita atau perguruan tinggi itu sendiri levelnya, ranahnya adalah global. Ya. Jadi memang nanti Pak Arief menyinggung kerjasama yang sifatnya lokal, memang iya, tapi sebenarnya perguruan tinggi itu level nasional ya. Kita tidak harus terpaku di kabupaten, provinsi, atau bahkan harus nasional jejaringnya. Dan karena itu ketika kita berbicara exchange misalnya, itu juga kita harus ke luar ya, ke ASEAN. Tapi memang masalahnya kita sedang pandemi, itu yang membuat berjalannya implementasi konsep kampus Merdeka Belajar ini tidak berjalan sebagaimana dibayangkan Mas Menteri pada bulan Januari atau awal Februari kemarin. Dan itu masalah tersendiri. Artinya kita mengakui bersama bahwa target-target akselerasi yang kita harapkan akan tercapai, ya tidak tercapai ya. Bahkan banyak di kementerian yang menargetkan kegiatan mulai Juni, mulai Juli, ya, sampai September pun ternyata juga bisa dilaksanakan secara luring. Jadi itu harus kita maklumi, jadi tidak kemudian dijadikan alasan bahwa konsep ini tidak bisa diterapkan. Jadi itu yang juga harus kita sadari. Kemudian juga setelah tren megatrend, setelah SDGs, kita juga harus tahu kondisi-kondisi ini. Ya memang kita bisa jadi merasa tidak confident terkait dengan ini karena di kabupaten apa. Tapi sekali lagi bahwa perguruan tinggi itu sebenarnya skalanya nasional minimal. Jadi tidak bisa kita terpaku, walaupun kita diminta untuk salah satu aspek di invensinya, inovasinya juga mewarnai daerah, ya. Tapi skop perguruan tinggi itu sebenarnya nasional minimal. Jadi apapun isu-isu global juga harus diketahui dan juga harus diupayakan menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Tridharma kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan terakhir. Minimal mahasiswa mengetahui perkembangan ini, karena bagaimanapun kita tidak berharap lulusan kita hanya nanti berkecimpung di level kabupaten, provinsi. Pasti harus kita berharap alumni kita harus lebih luas kiprahnya. Syukur bisa ke internasional. Saya nggak menjelaskan secara detail ini, tapi ini sebenarnya terkait juga dengan CPL sebenarnya secara tidak langsung. Bahkan terkait dengan program studi, apa yang harus kita buka dengan profil program studi juga terkait di sini.
Nanti Pak Endro akan cerita juga bahwa bagaimana di China, di daratan, di Korea Selatan, bahkan mulai kelas 4 SD itu di elementary itu sudah diajarkan coding. Ya. Jadi mulai kemarin di Korea Selatan itu sudah semua sekolah harus belajar coding. Karena memang kondisinya seperti ini. Ya. Jadi suatu saat kita transfer dari kita otomasi saja masih sedang di arah sini ya, apalagi nanti otonom ya. Semuanya dilakukan oleh mesin yang memang tidak lagi tergantung pada manusia, dan kita berfungsi sebagai pencipta, sebagai invensi, sebagai inventor. Jadi apa yang kita kuasai berarti kan pemrograman, berarti coding dan seterusnya. Sehingga program studi yang ke arah sana itu akan menjadi tren, akan menjadi hal yang dibutuhkan. Tentu saja tidak melupakan bidang-bidang yang lain. Nah inilah Bapak Ibu yang nanti juga di rumusan CPL dan juga harus mewarnai di sana. Jadi jangan sampai kita ketika merumuskan CPL-nya terasing dengan perkembangan dunia luar. Jadi saya kebetulan kemarin Sabtu jadi ketika membangun mahasiswa baru di ITN, saya sampaikan ini juga ya. Jadi apa yang harus dimiliki seorang mahasiswa ketika masih menjadi mahasiswa, apalagi setelah lulus, itu adalah keterampilan-keterampilan baru, ya bukan benar-benar baru, tapi mungkin dengan warna baru. Karena sejak dulu juga critical thinking sudah diajarkan. Jadi kreativitas, tapi juga Pak Arif, Rektor juga menyebut kreativitas. Kemudian juga kolaborasi dan juga komunikasi. Jadi inilah yang sangat erat kaitannya dengan Merdeka Belajar. Ini juga yang mestinya menjadi fokus dari kompetensi tambahan di 3 semester terakhir itu. Jadi untuk program-program studi tertentu memang sudah identik, relevan dengan new skills ini, dengan konsep ini, tapi bagi banyak perguruan tinggi atau program studi yang bidang tertentu, keterampilan-keterampilan ini masih belum tersentuh atau bahkan jarang atau tidak dijumpai di dalam proses pembelajaran mereka, sehingga itu justru lebih relevan untuk diajarkan. Jadi saya memberi contoh, kalau Mas siapa tadi yang saya baca tadi, dari sipil misalnya, teknik sipil dari Mas Anto atau siapa tadi ya. Jadi kalau dari sipil, karena nanti ingin wira swasta, ingin buka bisnis sendiri, ingin jadi konsultan, tentu dia akan memilih kompetensi tambahan di bidang-bidang manajemen, di bidang-bidang keuangan, ya, di marketing dan lain-lain, baik itu dari Unigoro sendiri maupun mengambil di program studi di perguruan tinggi lain. Jadi itu yang seperti itu. Kemudian juga yang skill yang lain, literacy misalnya. Nah, literacy ini juga sebenarnya kalau dosennya muda-muda itu lebih mudah ya, karena generasinya sudah tidak berpaut jauh dengan mahasiswa kita. Ya, mahasiswa kita sekarang, apalagi yang masa baru dan masa kemarin, angkatan kemarin, itu sudah generasi Z yang memang lahir procot, itu sudah di era digital. Tidak lagi mereka itu perlu kursus komputer, ya, kursus Excel, kursus Word, PowerPoint, bisa dengan sendirinya karena naturalnya begitu. Jadi netizen itu memang ya sudah seperti itu bawaannya, karena sejak lahir dia sudah digital. Kalau zaman saya, zaman Pak Arif dulu kursus komputer, ya, kursus. Jadi sekarang malu kalau ada kursus komputer dan seterusnya. Ya. Dan juga yang lebih penting adalah bagaimana kita memberi keterampilan yang terkait dengan peri kehidupan kita. Dulu Pak Joko Santoso, Pak Dirjen selalu sering mengatakan untuk cerdas itu adalah cerdas berperi kehidupan. Yang penting itu cerdas berperi kehidupan. Ya memang yang lain-lain penting, tapi
dia harus cerdas hidup, cerdas bagaimana bekerja, bagaimana berinteraksi dengan sejawat, dengan tetangga, dan lain-lain. Jadi cerdas beri kehidupan, itulah yang juga dibutuhkan. Nah, ini juga hanya sekilas saja Bapak Ibu, ini hanya memberi reminder gitu, jangan sampai nanti kita menyelenggarakan Tridharma, menyelenggarakan perguruan tinggi, menyelenggarakan pendidikan dan atau pengajaran itu, nanti malah berkontribusi kepada pengangguran. Ini pesan saja, ya. Bukan untuk mempelajari data-data. Dan memang data-datanya juga bisa kita ambil pelajaran, ya. Misalnya, mengapa sih kok justru jenis pendidikan yang diarahkan untuk bekerja itu kok penganggurannya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pendidikan akademik yang memang dirancang untuk memang tidak untuk bekerja langsung. Itu memang ada yang aneh, ada yang makanya culture di kita juga berbeda di culture di negara lain. Banyak diplomatika kita yang tutup karena memang budaya kita, masyarakat belum melihat, atau perguruan tinggi itu sendiri juga hanya mengikuti pasar, tidak leading pasar, tapi justru tidak push, tapi malah main jasa. Jadi itu juga masalah. Tapi ini pelajaran. Tapi yang penting pesan utamanya, kita berharap, sangat berharap bahwa lulusan kita nanti akan tidak menambah masalah nasional dengan menambah jumlah pengangguran. Ya, karena itu ada Merdeka Belajar yang connect langsung sedapat mungkin connect dengan dunia luar, terutama dunia industri dan juga yang lainnya. Maka ada triple helix, ada tinta helix dan seterusnya. Nah, ini yang melalui masuk ke kebijakan kampus Merdeka. Kalau tadi sebut saja wawasan atau filosofis untuk melandasi bertindak kita, nah ini sudah di kebijakannya. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Arif banyak bahwa bahkan sudah coba mengimplementasikan, makanya nanti kita lihat terutama oleh Pak Hendro akan didampingi untuk mengoreksi kalau memang ada yang harus dikoreksi. Ini kemarin saya pakai Slido untuk menginventarisir kalau nggak salah di Bojonegoro juga dari UNU pesertanya saya minta ngisi apa sih Merdeka Belajar itu, ternyata memang banyak yang sudah memahami apa makna yang atau kata yang paling relevan terkait dengan Merdeka Belajar, yaitu memang kebebasan ini yang pertama. Kemudian yang kedua otonomi. Di dua frasa atau dua kata ini, dua frasa ini sebenarnya juga rangkaian. Ada maksudnya. Kampus Merdeka itu lebih ke institusionalnya. Makanya programnya terkait terutama dengan akreditasi dan juga membehakan ya, badan hukum, jadi memberi otonomi. Nah, untuk mahasiswa, untuk dosen itu lebih kepada merdeka belajarnya. Ya, jadi bagaimana otonomi di pembelajaran, mahasiswa punya banyak pilihan, dosen juga punya banyak pilihan. Jadi itu tentang konsep 4 kata, 1 frasa 4 kata ini yang disebut kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Di Dikti sekarang juga berubah, yang mana duluan, Merdeka Belajar, kampus Merdeka, atau kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Tapi itu bukan masalah di sana, ya. Mungkin nanti kita ikuti sesuai panduannya kalau ada program apa-apa. Nah, ini Renstra yang baru, ya, Renstra yang baru, Dikbud yang baru, tentu saja kita tidak bisa melihat secara spesifik jenjang pendidikan tinggi karena memang ini mewadahi semua jenjang, bahkan mulai PAUD sampai dengan tinggi, sehingga ini lebih umum ya. Tapi kurang lebih bisa ditarik pelajaran bahwa memang yang tercermin di dalam isu-isu strategis kita memang selalu bergeser ya. Dulu di zaman menterinya Pak Bambang
yang utama itu masih akses pemerataan, ya. Sampai kemudian loncat lagi dengan Pak Nuh, sudah masih pemerataan tapi urutan keduanya sudah masuk ke mutu dan relevansi. Kemudian zaman Pak Nasir sudah bergeser mutu dan relevansi. Dan sekarang juga mutu dan relevansi yang nomor 1. Jadi itu yang hanya pergeseran saja kalau untuk jenjang pendidikan tinggi. Jadi untuk jenjang pendidikan tinggi, pemerataan, akses sudah, saya senang sekali karena memang kalau dulu Pak Nasir juga masih mendorong untuk akses, sementara mutunya kedodoran, itu yang sebenarnya juga menurut saya juga belum kondisi ideal. Sekarang sudah mutu dan relevansi itu yang nomor 1, isu strategis yang pertama. Karena memang karena alasannya angka partisipasi itu memang menurut OECD kan 38 minimal ya, seperti Malaysia 3 tahun yang lalu. Dan kita baru 30, angkanya berbeda-beda. Klaim Pak Nasir 34, tapi dari PDPT-nya kan berubah-ubah terus ya, pembagi dan pembilangnya, sehingga ambil saja kita 30 ya. Kita memang dari sisi angka partisipasi masih kurang, tapi menurut saya paling tidak mutu itu justru lebih yang untuk digarap ya, karena dengan tidak banyaknya tapi juga mereka alumni bukan tinggi yang memang lebih bermutu itu yang lebih dibutuhkan daripada banyaknya alumni perguruan. Ini paparan Pak Bu Paris ya, 2 tadi sama yang atas tadi saya ambil hanya sekadar mengingatkan bahwa nanti untuk CP-nya untuk bahwa kita harus tahu bahwa kita nggak boleh lepas dari tujuan pendidikan tinggi itu sendiri. Jadi itu juga yang harus mewarnai setiap tindakan, setiap kita melakukan tugas-tugas tridharma, bahwa tugas tujuan atau tujuan pendidikan tinggi itu adalah menghasilkan manusia beriman yang memiliki kompetensi seperti ini ya. Ya memang tidak se-ideal ini, tapi inilah yang sebenarnya kemudian dijabarkan di dalam kurikulum kita ya. Tapi yang terpenting memang tetap, makanya di KKNI, di SNPT itu sikap itu menjadi yang standar, menjadi yang utama, yang duluan diutamakan. Kalau dulu waktu saya kecil itu ukurannya sebenarnya sudah benar ya, orang tua kita kalau melihat ada seseorang yang tindakannya, budi pekertinya tidak baik, itu komentar kakek kita mungkin nggak mangan sekolahan, karena ya itu benar. Karena sekolah itu sebenarnya yang utama identik dengan akhlak mulia, dengan budi pekerti yang baik. Karena itulah itu menjadi diurutkan di kata-kata pertama, baik di undang-undang maupun di peraturan pemerintah. Di Undang-Undang 12 maupun PP 4 itu nyatanya ke sini. Nah, ini juga mewarnai, nanti dilanjutkan ke, saya nggak lebih detail. Nah, ini jabaran dari kurang lebih tadi sama dengan tujuannya undang-undang. Tapi ini lebih spesifik dengan juga lebih spesifik, tapi dalam konteks tetap semua jenjang ya, dari pelajar Pancasila itu ya untuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi ini yang harus dimiliki oleh peserta didik kita ya, mulai dari yang pertama ini yang tadi rumusan yang awal tadi dari tujuan pendidikan sampai ke nilai-nilai yang lain atau kompetensi atribut yang lain. Jadi kita harus menghasilkan mahasiswa yang mandiri ya, tadi yang adalah kritis ya. Sebenarnya esensinya kurang lebih sama dengan new skill tadi, tapi kan dengan kondisi yang disesuaikan dengan Indonesia. Dan jadi kemandirian dengan critical thinking, creativity sama ya. Jadi collaboration dan kemudian kebinekaan. Itu yang mewarnai nanti kurikulum kita, dan kita harus bisa menjawab bahwa mana indikator yang kemudian yang menunjukkan bahwa
peserta didik kita, mahasiswa kita itu mengarah ke kompetensi ini. Ini nggak perlu jelaskan lagi, ini yang pertama. Ya Bapak Ibu, ini yang tadi Pak Arief sudah menyinggung, Bu Rektor juga, ya, dan itu sudah hafal, dosen sudah hafal ini. Tapi ini motivasi, ya. Jadi bagaimanapun yang menjadi penentu dari suksesnya Tridharma, penentu dari prosesnya pendidikan dan pengajaran, penentu dari suksesnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dosen. Dosenlah yang menjadi penggerak. Mahasiswa adalah, walaupun secara ideal ada student center, tapi tetap dalam kondisi tertentu dosen itu menjadi penentu yang utama, yang mendampingi. Tapi juga harus membatasi diri, tidak mendominasi, karena eranya bukan teaching berpusat kepada dosen, tapi berpusat kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa perlu pendampingan untuk mengerahkan potensi yang dimiliki untuk bisa menjadi apa yang diinginkan sesuai dengan potensi dan minat mahasiswa yang bersangkutan. Nah ini sekarang masuk ke lebih teknis lagi implementasinya. Tapi saya kayaknya nggak harus melanjutkan total ya, karena memang nanti akan menjadi bahan diskusi utama. Saya mulai dari sini aja. Tadi sudah disebut oleh Pak Arief ya, Pak Arief. Jadi model-model yang bisa kita terapkan, nanti Pak Hendro akan menjelaskan lebih detail ya. Jadi memang ya paling aman ya tetap dengan 8 semester utuh ini di prodi masing-masing. Tapi tadi Pak Arief juga salut juga ya, ingin mengikuti arahan Mas Menteri ya, sebagai pendidikan tinggi yang di bawah pembinaan Dikbud ya ikut dengan keterbatasan yang ada, dengan kemampuan yang ada, berusaha berkota. Maka ini juga mencerminkan tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Bisa jadi tadi sudah disebut Pak Arief, mohon maaf tak sebut balik ini Pak, karena yang bicara hanya Pak Arief dan Bu Rektor. 7 semester dan 1 dari 9 pilihan tadi, silahkan mana yang paling mudah. Gitu. Sebenarnya, mohon maaf, ada 8 plus 1 sebenarnya, yang di standar itu ada pelatihan militer, tapi mungkin agak risih, nggak disebut di sana ya. Sensitif atau risih. Padahal di Jawa Timur itu justru pelatihan militer itu paling jalan dengan baik ya. Di Menwa, di Anu itu setiap tahun di Malang itu ada 2 bulan, ada 4 minggu. Dan itu nanti tinggal nambah beberapa kegiatan online itu bisa 20 SKS bahkan. Karena kegiatan Menwa itu sendiri bisa jadi setara dengan 4-8 SKS. Karena dia 2 bulan, ya, 1 bulan, 2 bulan di PES, dan akhirnya outputnya, kompetensinya bisa sudah mewarnai tadi yang disampaikan, yang diinginkan di pelajar Pancasila tadi. Nah ini Bapak Ibu, yang penting kita memilih sesuai kondisi kita, plusnya itu yang paling mungkin kita lakukan. Makanya ini contohnya transfer kredit ini yang paling relatif mudah, karena Dikti sendiri punya program Permata Sakti. Ya. Permata itu yang konvensional, Permata Sakti itu yang daring. Nah, kalau tadi Unigoro sudah ikut, sebenarnya sudah bisa dijadikan paket dari Merdeka Belajar juga. Ya. Dan ini tadi sudah disebut, dicoba juga tadi. Ya. Jadi, dicoba bagaimana kuliah di prodi lain di Unigoro sendiri. Dan model-model ke belakang semakin advance, semakin sulit ya. Tapi harus kita ketahui bahwa kita tidak dipaksa untuk mengejar itu ya. Jadi kita sesuai kemampuan, tapi dengan sungguh-sungguh kita bertahap lakukan ini ya. Jadi, tapi perlu diingat bahwa mahasiswa pun tidak, bahwa Merdeka Belajar, implementasi kurikulum itu tidak seperti kewajiban dia ambil ini, tapi juga ada bottom up. Ya. Mahasiswa juga harus punya program, punya kerangka acuan, punya TOR, punya proposal yang memang layak untuk dieksekusi, layak disetujui oleh perguruan tinggi. Jadi tidak diwajibkan kamu ngambil ini tanpa
persiapan dari mahasiswanya itu bedanya dengan mata kuliah yang semester reguler ini. Jadi mahasiswa punya apapun sebenarnya diawali dengan usulan dari mahasiswa. Jadi tidak diminta dari perguruan tinggi sepihak, tapi mahasiswanya juga punya rancangan, punya rencana yang harus dievaluasi oleh perguruan tinggi. Nah, ini idealnya. Jadi kalau misalnya Unigoro baru di 7 semester plus yang 8 atau 9 itu, monggo saja. Saya setuju juga di sini saja. Ini aja yang diganti-ganti variasinya nanti. Tapi tetap saja 7 semester dulu. Ya. Jangan jeglek langsung 5. Ya. Ini berat. Jadi 7, ininya variasi ini yang dilatih dulu mungkin setahun. Saya nggak tahu persisnya. Nanti Pak Endro pasti akan memberi gambaran yang lebih pas. Karena saya birokrat, ya. Saya ngajar juga sambilan, gitu. Jadi tidak seintens Pak Endro untuk suasana kebatinan. Pak Endro saya dulu dikti juga sudah kurikulum dari beliau itu kurikulum berjalan. Nah ini tahapan implementasinya bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu, dengan peran dan tugas masing-masing dan level masing-masing. Ya kalau tadi Pak Arief menyampaikan itu, saya nggak tahu, beliau nggak cerita di sini. Kalau tahapannya ini dilakukan, ya artinya memang perlu persiapan, ya, tidak banyak, tidak sekadar hanya kurikulum itu sendiri, tapi banyak instrumen pendukung yang memang harus dibuat, harus dikondisikan agar mereka belajar itu bisa berjalan. Jadi mulai dari tugas perguruan tinggi, Bu Rektornya, ya ini harus ada membuat SK sampai kemudian untuk menyusun panduan berdasarkan panduan yang ada di Dikti disesuaikan, ya. Kemudian kurikulum di level universitasnya apa, ya, yang kemudian sampai ke peran masing-masing di fakultas apa yang harus disiapkan, ya. Di MOU sendiri itu bisa di level perguruan tinggi, ada di level fakultas atau program. Dan nanti tugas program studi apa? Ini lebih teknis lagi. Ya, jadi ini saya resume dari paparannya Pak Aris nanti kemarin, ya, dari beberapa tadi. Ya, kemudian tugas mahasiswa ini, ya ini saya katakan tadi, ya. Jadi mahasiswa sendiri itu punya perencanaan, ya, tidak given diminta atau apalagi diperintah oleh perguruan tinggi kamu ngambil ini tidak. Mahasiswa sendiri punya perencanaan, ya. Sesuai dengan potensi, sesuai dengan minat dan bakatnya dia mau mengarah ke sana. Dan itu saja sekali lagi karena dosen penggerak, dosen pembimbing, pendamping itu sangat diperlukan. Nah ini tugas-tugas mahasiswa mulai merancang sampai nanti dia mengikuti program kalau disetujui. Ya. Kalau misalnya perencanaan mahasiswa tidak setuju, ya tetap dibatalkan. Artinya belum bisa, dia bisa memilih paket yang mana, kemudian juga lebih cocok yang mana, tentu saja dosen mendampingi. Jadi peran dosen penggerak tadi yang disebut Pak Menteri penggerak tadi sangat penting. Ini contoh-contoh. Tadi saya memberi contoh yang Mas siapa tadi yang sipil tadi, ya. Ya kalau misalnya dari sipil, ya tipe-nya ini karena mau cita-citanya pengen jadi konsultan atau bisnis di bidang itu, ya makanya memerlukan kompetensi tambahan di prodi ya, akuntansi, di komunikasi, di manajemen misalnya. Nah ini tadi yang memang nanti Pak Indra akan menjelaskan bagaimana agar ini bisa menjadi 20 SKS. Dulu di awal-awal kan kita sering bingung, mana ada kegiatan yang 20 SKS. Oh ternyata, ini sama sebenarnya, oh ternyata itu kombinasi, ya. 20 SKS itu kumulatif, bisa terdiri atas berbagai data. Jadi magang itu bukan serta-merta magang menjadi langsung otomatis 20 SKS, tapi bisa dikombinasi, bisa dilengkapi atau didukung dengan mata kuliah yang sesaat sampai kondisi sementara ini dilakukan dengan daring. Ya. Jadi ada kalau misalnya kewirausahaan, ya, perusahaan ini yang pokoknya di sini, tapi ditunjang dengan SKS, jumlah SKS yang dilakukan secara daring sampai mencapai jumlah 20 SKS. Jadi ini yang terpenting kombinasi menyusun ini nanti Pak Endro akan memberi arahan
bagaimana agar kegiatan tadi yang Pak Arief menyebutkan di instansi tertentu, ya dia tidak menanggung dalam tanda petik beban 20 SKS langsung, ya mereka repot juga. Mereka hanya sebagian, mungkin jadi hanya 3, hanya 7, ya banyak dari itu. Atau mungkin ya itu tadi ya, dari sementara ini, kalau dengan anunya dihitung seperti ini, kan hanya 7, ya 3 laporan. Artinya beban ada di mahasiswa itu sendiri, bukan terkait langsung dengan mitra kita yang terbebani sampai 20 SKS kita. Ini bisa jadi mahasiswa di rumah, ya. Di rumah online dia belajar ini, kemudian paginya atau setengah hari atau apa di mitra itu sampai nanti bisa 20 SKS. Ya ini Pak Tis sudah hafal. Ini yang saya sudah mengingatkan Pak Dirjen juga, Pak Aris yang saya tanya langsung juga, Pak kok pelatihan militer ada di Santet kok nggak ditampilkan, kenapa? Padahal itu potensi juga di kami terutama. Kami itu laris itu kalau di Malang, di Kodam, bikin itu bela negara dan lainnya itu banyak sekali peminatnya, ratusan. Tapi ini kan berarti yang tidak ada di sini bukan dilarang, tidak. Kita lihat aja standarnya, karena ini kan landasannya justru lebih kuat standar nasional permennya, ya. Permen 3-nya. Ini contoh-contoh yang awal-awal ketika menjelaskan di juga ada, di video Belmawa juga ada. Ya, sama nanti Pak Arief akan menjelaskan, ini bisa langsung dipraktekkan. Nah ini mirip dengan yang paling atas tadi, ini terakhir, bahwa dulu ada kebingungan waktu awal-awal, ya. Yang kita rombak di kurikulum itu pada tahapan mana? Ini mohon maaf Pak Hendro, nanti Pak Hendro akan mendalami ini, ya. Dalam konteks tertentu bisa jadi frontal kalau memang program studi itu akan membongkar kurikulumnya, tapi bukan karena alasannya bukan karena Merdeka Belajar, tapi memang ya sudah waktunya bongkar kurikulum. Tapi kalau alasan untuk Merdeka Belajar memang ya sentuhannya hanya ada di sini, ya sedikit mungkin ke arah tengah, tapi mungkin hanya di sini. Sehingga apa yang diubah kurikulum itu ya bisa jadi dikatakan tidak mengubah CPL, ya. Berarti hanya organisasi mata kuliah saja yang terpengaruh secara langsung oleh Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau bahwa nanti akan membongkar kurikulum sampai ke sininya, sampai ke sini, tapi monggo nanti Pak Hendro mengoreksi apa yang saya sampaikan ini, hingga nanti tidak terlalu banyak. Jadi justru proses untuk merevitalisasi, reorientasi, atau menyesuaikan kurikulum itu menjadi proses pembelajaran yang baik bagi kita semua kalau kita mau melibatkan secara intens, ya. Jadi tidak melihat semata hasilnya kurikulum seperti apa, tapi proses ketika mengubah, mengembangkan itu juga harus kita jadikan pelajaran yang berharga. Demikian mungkin pengantar saya. Terima kasih. Saya monitor dan ikut nanti melengkapi kalau ada diskusi berikutnya. Saya usul sih langsung aja Pak Hendro, nanti tidak harus sekarang tanya jawab, sehingga nanti lebih lengkap. Terima kasih Pak, dapat dari MC-nya Bu Rektor, Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.